podcast kali ini dengan saya host Rizky Fani dengan rekan saya Angelina Stismamora. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang krisis air bersih sebagai geografi regional di negara Afrika Selatan dan juga India. Di Minjil pada podcast kali ini juga kita ada dua narasumber nih, kakak-kakak cantik. Oh iya, jadi penasaran aku, siapa sih mereka? Untuk tahu lebih lanjutnya kita tanya aja nggak sih sama narasumbernya? Boleh. Halo kak. Hai kak. Dengan kakak siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Tristaja dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viviana Merpalu. Oke, langsung aja nih ya kak. Tahu nggak sih kak, sekarang ini kan lagi banyak dibahas tentang krisis air bersih. Pertama itu di negara Afrika dan India. Nah, yang menjadi penyebab krisis air itu kenapa sih kak? Wah, pertanyaannya sangat menarik nih kak. Mari saya bahas ya kak. Pertama, Afrika Selatan itu negaranya iklimnya itu sangat kering ya kak. Kalau kita tahu dan curah hujannya juga sangat minim. Akibatnya krisis air bersih itu bisa terjadi. Kalau di India nih kak, di India itu karena kepadatan penduduknya nih kak, saking banyaknya penduduknya, jadi tidak seimbang antara air dan penduduk. Akibatnya terjadi krisis air bersih. Terus juga banyaknya pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke sungai. Akibatnya mencemari sungai nih kak. Jadi di India itu kak karena kebanyakan penduduknya gitu jadi yang menyebabkan krisis air. Iya kak, benar. Bahkan satu keluarga itu bisa 7 anak tuh kak, makanya terjadi krisis air bersih. Gitu ya kak. Terus kenapa menurut kakak nih ya, kakak kenapa di Afrika Selatan dan juga di India mengalami krisis air bersih yang cukup parah? Oh, itu kak karena disebabkan ada beberapa faktor penyebabnya kak. Faktor apa aja itu kak? Nah, seperti yang kita ketahui gitu kan kak, Afrika Selatan itu lebih dipengaruhi oleh kekeringan dan curah hujan yang sangat rendah. Jadi, sedangkan India kak dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang sangat besar dan pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dan industri yang ada di India itu kak. Gitu ya kak. Ini kak, saya juga mau nanya nih, berarti kondisi geografisnya juga berpengaruh terhadap krisis air di negara Afrika Selatan India itu? Sangat berpengaruh sekali kak, apalagi negara India negara Afrika Selatan tuh kak, krisis air bersih terjadi karena curah hujan yang sangat rendah. Terus karena mereka tandus tuh kak, tanah yang tandus tuh artinya tanah yang kering dan tak bisa ditanam. Kan kita tahu kan kak, kalau menanam pohon itu akarnya bisa menyerap air di dalam tanah kak. Tapi di Afrika itu kak, tanahnya sangat tandus dan susah sekali jika tumbuhan-tumbuhan hidup kak. Jadi kalau di India itu kak, Kalau di India kak, kita bisa lihat di tataran geografis itu dari penduduknya, karena saking banyaknya penduduknya kak, krisis air bersih terjadi. Dan gitu kan kak, air bersih di sana tuh juga menipis karena penduduk di sana itu sangat besar dan meluap gitu kak. Bahkan satu keluarga saja itu bisa menghasilkan berliter-liter air. jadi kalau di India itu kak, di India mana aja sih yang termasuk krisis air? Ada di Mumbai kak, tapi bukan yang Mumbai itu karena ya udah bersih ya Kayak kak. bersih ya, kayak hotel-hotelnya juga udah kayak Iya. hotel-hotel yang kayak di kota-kota ini lah ya. Kalau sawitnya kan di media sosial ya lagi bahas, mungkin Mumbai ini sekarang lagi bersih-bersihnya, lagi kurang-kurangnya lah istilahnya penduduknya gitu kan. Air bersih sana tuh juga udah mulai meningkat gitu kan, tapi tidak signifikan. Karena mungkin juga Mumbai adalah salah satu wilayah pemerintahan kan kak, ibaratnya seperti Jakarta kita lihat. Jakarta kan wilayah pemerintahan, otomatis wilayah tersebut harus mulai bersih dan juga pusat kota lah ya kita bilang. Kalau masih di tempat-tempat lain ke daerah-daerah lain seperti di Delhi, nah bisa kita lihat kan kak, krisis air bersih kan penduduk di sana juga meningkat signifikan. Seperti yang kita lihat juga kak, seperti yang beberapa hari lalu saya lihat di media sosial kayak banyak juga food blogger pergi ke India. Tapi saya juga masih kurang tahu itu di India bagaimana. Tapi saya lihat kayak makanan, penjual makanan di situ kayak cleanliness makanannya masih kurang. Kayak kotor banget. Iya, kayak kotor gitu kak. Jadi kayak buat makanan langsung pakai tangan sendiri tanpa dicuci gitu. Terus tempatnya juga kayak masih kurang higienis Ya, lah. Kayak dibandingkan di sini sama di India itu masih kurang gitu kak. Itu kak kumuh kan kak di India tersebut itu disebabkan oleh karena tingkatnya kepadatan penduduk di India tersebut kak. Jadi sistem pengelolaan sampahnya di India itu kurang memadai kak, dan serta budaya masyarakat sangat menjaga kebersihan. Namun di tempat umum seperti yang kita ketahui, kalau di tempat umum di Indonesia itu kan kak rata-rata lumayan bersih gitu kan kak. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia masih menjaga kebersihan kita di tempat umum maupun di lingkungan rumah kita. Tapi mereka tidak kak, di rumah mereka bersih, tapi di luar mereka kurang kayak pengelolaan sampahnya dan penjagaan kebersihannya juga. Selain itu kak, faktor apa sih yang menurut orang kakak yang bisa memperparah krisis air bersih itu? Sebenarnya
ditambah lagi pengelolaan sampahnya kurang kan Kak. Jadi sampah dari pabrik itu Kak sangat mempengaruhi krisis air bersihnya. Jadi misalnya kan itu kan kurangnya di pengelolaan sampah. Jadi dari pihak misalnya dari pemerintahan namanya nggak ada buat kayak untuk program pengelolaan sampah biar sisanya juga supaya tidak kayak separah ini gitu. Mungkin pemerintah kan Kak sudah membuat kayak bak sampah gitu kan Kak, buat sampah dan tempatnya tong sampah dan cara cuman kan kita lihat lagi kesadaran masyarakatnya gimana Iya, tapi tergantung masyarakatnya juga. Soalnya kan dia kayak masyarakatnya juga dan cari lah kayak masih Indonesia, minim masih minim lah, banget gitu ya, pengetahuan, juga kesadaran belum ada kayaknya ya. Kita lihat dari masyarakatnya juga kan, tapi kalau untuk Afrika itu kan Kak, mereka memang udah minim karena iklim mereka juga kering gitu kan Kak, curah hujan yang minim, bahkan tanah mereka yang tandus. Bahkan kalau kita bisa lihat Afrika tuh kan satu pohon lah pokoknya kita bisa lihat ya. Itu tuh bukan pohon yang seperti kita lihat di Indonesia, hanya pohon-pohon tertentu yang bisa ditanami di sana. Karena kan kita tahu tuh Kak, akar pohon kuat untuk menyerap air. makanya juga kalau kita lihat kan banyak yang kayak orang Indonesia perlindungan India. Jadinya kalau dilihat orang India itu kayak heran lihat orang Indonesia karena dilihat kayak penampilannya rapi, bersih. Kan orang India, mana orang itu kalau lihat heran terus ngajak foto orang itu paling suka. Makanya mereka tuh suka gitu kayak turis-turis dari asing datang ke negara mereka, karena kan mereka juga kita tuh berbeda dari mereka, karena kan mereka kadang tahu lah ya rapi. Jadi kak dampak itu untuk masyarakat itu apa kak dari dampak dari Dampaknya itu parah banget Kak, krisis ekonomi. Pertama Kak, untuk kesehatan bisa terkena diare, gatal-gatal pada kulit atau iritasi lah kita bilangnya kan Kak. Karena kita tahu kan kalau air yang udah tercemar, entah itu dari limbah industri atau rumah tangga atau sampah, nah itu kan bisa membahayakan tubuh ya Kak. kesehatan di dalam Selain kesehatan itu Kak, dampak apa lagi sih? Selain kesehatan itu ya ada semua yang terus kan kalau misalnya kita butuh air bersih kan konsumsi untuk kebutuhan mandi, nah itu kan pasti susah lah ya Kak, sulit lah dicari. Jadi kalau kita lihat kan mereka sampai berebut air untuk menggunakan air hujan, atau air itu air untuk air gitu loh. ya soalnya banyak juga dilihat kayak orang itu nganter untuk ngambil air bersih. Memang dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat yang terdampak. Terus kak upaya mengatasi itu apa aja selain dari membuat pengolahan itu kayak mana loh untuk mengatasi pengolahan sampah itu jadi sudah itu berkurang Kalau di India ya menurutku ya, India tuh harus menanamkan namanya image KB gitu kan. Karena kita tahu kan populasi penduduk di sana tuh kan sangat besar. Terus kan kita juga hampir semua daerah di India tuh krisis air bersih karena kepadatan penduduk. Karena kan air bersih sama penduduk itu udah nggak stabil dan seimbang. Bagaimana lah supaya pemerintah itu menurunkan KB, terus lingkungannya itu tempat tong sampah memang sampah. Jadi masyarakat itu nggak buang sampah sembarangan ya. Ada tempat sampah yang kalau dari rekan saya mungkin ada tambahan. Ya, seperti itu juga Kak, karena kan masyarakat dia juga kan pada penduduknya udah sampai melebihi kapasitasnya gitu ya Kak. Jadi ya memang harus diperhatikan pemerintah gitu kan Kak, bukan tentang kebersihan sampahnya lagi di situ sebenarnya, tapi tentang masyarakat kepadatan penduduknya itu supaya masyarakatnya lebih tertata dan teratur gitu kan. Lebih menekan lah gitu ya Iya. jumlah penduduknya biar tapi nggak bisa juga nggak sih kak dari kayak dari pemerintahan buat kayak buat bendungan atau waduk kayak yang berbaik kita lihat kan yang waktu di Batam itu kan Batam, ya. orang itu kan Pakai waduk kalau ya. sumber airnya kan memang nggak ada tapi orang itu buat waduk sendiri jadi orang itu buat air minumnya dari waduh. waduk itu jadi diolah menjadi air minum gitu tapi kayaknya pihak pemerintahan di India itu masih Kurang lah ya. Karena mungkin juga pasukan yang ada di situ sama penduduknya udah lebih gitu kan Kak, ke penduduknya, makanya pemerintah pun udah berupaya mungkin kan, karena kan kalau kita bandingkan sama Batam tadi mungkin jumlah penduduk di Batam Udah sama sangat beda banget. udah beda lah ya sama dari kondisi lingkungannya juga udah jauh Udah beda. jauh beda. Dimana kalau di India masih dikatakan masih kurang kurang lah gitu, edukasinya juga masih sama kebersihan lingkungannya juga masih kurang. Jadi Kak, kalau untuk dari masyarakat sendiri apa aja yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Kalau dari masyarakat itu sama ya, itu kalau untuk dia itu air, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak lingkungan, terus pun menekan lah ya jumlah penduduk itu, pasang KB lah, pakai KB gitu kan. Karena kan kita tahu sih Kak, kalau misalnya satu keluarga 7 orang anak itu kan udah krisis berapa banyak gitu ya, buang
kendali gitu, di luar kendali pemerintah. Makanya juga mungkin pemerintah ada upaya tadi membuat waduk, cuma itu masih kalah sama tingkat penduduk yang ada di sana juga. Jadi kalau di Afrika itu Pak kayak gimana? Kalau di Afrika mungkin pemerintahnya harus berupaya ya menampung juga sih, membuat bak yang besar untuk menampung air bersih kalau misalnya hujan terjadi di tempat Tidak ya berhubungan sama waduk yang tadi ya. mungkin karena di sana juga kurangnya sungai gitu kan Kak, ataupun memang di sana memang krisis banget. Sumber airnya juga masih dibilang sedikit gitu, masih kurang lah ya. ada tapi pun ya nggak banyak gitu. Nggak mencukupi untuk masyarakatnya yang mana dalam satu keluarga itu masih ada kekurangan gitu. Udah ditambah lagi kan Kak, di Afrika Selatan itu kan hujan itu sangat payah banget kan Kak, kan dari cuaca iklim mereka gitu. Jadi Kering gitu ya, kan. jadi mereka pun makin kayak memang kekurangan airnya itu memang lebih parah dibanding India kayak gitu. Sebenarnya sama-sama parah sih kayak gitu kan. Kan India Cuma membedakan iya karena India penduduknya aja. Ini Kalau di Afrika Afrika karena iklimnya memang yang kering. Nanti kalau di Afrika itu penduduk bukan jadi masalah, jadi krisis air gitu. iya, bukan Jadi masalah, tapi memang iklim mereka yang kering gitu. berpengaruh menjadi membuat Dan curah krisis hujan air. di sana juga rendah Kak. Jadi curah hujan yang udah rendah, tanah yang tandus dan kering yang udah tidak bisa ditanami pohon, nah, udahlah. Terus itu masyarakat yang di negara Afrika sama di India sekarang menggunakan air itu dari mana sih Kak sekarang? Mungkin kalau untuk negara India itu pasokan airnya itu mungkin kayak kita PDAM ya, yang memang dibagi-bagi per rumah gitu kan. Kalau mereka mungkin pasang PDAM lah, kalau kita bilang seginilah airnya, kalau seginilah kita Jadi nanti dibatasi Iya, ya, dibatasi per rumahnya Kak, Kalau bukan di kayak Afrika, kita gini kan. mungkin mereka mendapatkan pasokan air yang bersih dari sungai-sungai. Malah padahal sungai di India kotor itu Iya, dong. kotor banget. Udah kotor, jadi mungkin itu penyebabnya menjadi krisis ya. Dari cara berpakaian juga nampak sih kan dari keluarganya India. Kan kotor dan juga kurang pakai. Ya pantas lah ya Kak, orang India kulitnya ini agak-agak gimana gitu ya Kak, kusam. Sebenarnya itu kan disebabkan karena memang pemerintahnya kurang tegas menanggapinya itu kan Kak, gitu. Nah, sebenarnya kalau pemerintahnya tegas untuk mendirikan program KB tersebut mungkin berlahan pelan-pelan gitu kan, bakalan krisis air bersih itu bakalan Kayak baru bagi iya lepas gitu. lepas Terus banget penduduknya gitu. pun tertekan gitu Kak, jadi nggak sebanyak yang kita lihat di India. Yang seperti itu kayak misalnya. Wah ternyata ini krisis airnya itu bukan masalah yang kecil ya. Iya. Sebenarnya cukup besar lah ya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Benar banget Kak. Bisa kita simpulkan bahwasanya krisis air bersih itu timbul dari diri kita masing-masing, kurangnya kesadaran kita dalam menjaga kebersihan lingkungan gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya itu kesadaran masyarakatnya itu tinggi, pastinya kayak membuang sampah sembarangan itu pastinya udah berkurang lah. Kayak irisan di lingkungannya lah ya. Kalau kita lihat itu kayak kalau kita cara berpakaian yang bersih, pastinya orang juga akan lihat. Tapi kalau kita lihat dia sama di Afrika, dari cara berpakaiannya juga berkurang, irisan makanan juga berkurang. Makanya penduduknya juga udah terlalu banyak dari satu keluarga. Makanya mereka tuh kan Kak, kalau orang India nih kan dari India didatangi oleh bule mau itu dari Asia atau Eropa itu kan Kak, mereka tuh excited Kak. Apalagi kalau saya lihat di media sosial kan Kak, mereka sampai ajak-ajak foto, sampai dikejar-kejar karena mereka tuh melihat kita itu unik Kak, kayak berpakaiannya rapi, bersih gitu kan. Tapi udah sebagian ada yang itu udah kayak ada perubahan lah, tapi Masih di pusat kotanya lah ya Di Kak, pusat kotanya. seperti Jakarta lah kita bilang. Bahasan kita itu aja lah dulu ya Kak. terima kasih ya Kak atas informasinya. Iya, sama-sama. Kami Sama-sama, semoga Kak. informasi dari Kakak bisa bermanfaat bagi para penonton nanti. Dan terima kasih juga dan semoga yang menonton Makin tahu ya, makin tahu krisis apa air aja yang bersih. menjadi penyebabnya Iya. krisis air itu, terutama itu di Afrika sama di India. Terima kasih ya Kak. Kak. Bye-bye, Kak.